Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Wow, ada saweria besar guys dari Bang Wira. Katanya tetap semangat uploadnya bang. Gua penonton setia ini. Wah, makasih banyak ini Bang Wira. Bisa buat beli cemilan buat record dan editing videonya. Semoga lancar rezekinya dan sehat selalu untuk Bang Wira. Binatang bertanduk emas melolong kesakitan. Tanpa sempat menghindar, kekuatan penghancur diri dari makhluk Undying itu mengerikan. Kekuatan sejati yang dimiliki makhluk Undying tidak kurang dari sebuah bintang. Penghancuran diri ini adalah ledakan instan dari energi abadinya yang telah triliunan tahun terkumpul. Cakar kanan binatang bertanduk yang berwarna emas merupakan titik terkeras di tubuhnya. Area yang paling dekat dengan cakar semuanya diserang. Sisi hitam di sana langsung berubah menjadi merah cerah sebelum berubah menjadi abu. Ledakan itu juga telah membakar sebagian besar otot-ototnya. Organ dalamnya pun langsung berubah menjadi abu. Ledakan itu berdampak hingga area seluas 10.000 km. Mayat serangga puncak penguasa sektor dalam area 100 km berubah menjadi abu. Ada juga beberapa terkelupas sementara yang lain terlempar begitu saja tanpa banyak mengalami kerusakan. Binatang bertanduk emas dengan panjang tubuh 100 km menerima dampak serangan yang paling besar. Puncak ledakan terkuat terjadi pada 0,01 detik dan aliran partikel yang meledak segera berkurang kekuatannya dengan cepat saat mengalir. Bahkan ruang yang hancur di sekitarnya pun beregenerasi. Orang bisa melihat di bawah pengaruh api yang lebih lemah, binatang seperti gunung itu melayang di angkasa. Saat ini hampir seperti kerangka binatang bertanduk emas saja. Dari seluruh tubuhnya hanya cakar kanan, ekor dan sayap yang masih ditutupi sisi. Bagian tubuh utamanya tersisa tulang-tulang gelap. Bahkan kepalanya pun tersisa tengkorak dan 5 tanduk saja. Ini terlalu menakutkan. Kekuatan itu sungguh di luar kemampuan yang dapat ditahan oleh binatang bertanduk emas. Sekarang ia hanya tinggal kerangka, pikir Lo Feng. Pada saat yang sama, binatang bertanduk emas terus terbang cepat di kejauhan. Sekitar 80.000 km dari tubuhnya ada pecahan tanaman merambat kontak awan yang robek. Namun di dalamnya ada beberapa tanaman merambat yang melilit beberapa kilometer ruangan. Di inti tanaman merambat itu ada satu cangkang klan serangga. Ia langsung berubah menjadi tubuh bumi Lo Feng. Lo Feng dengan cepat menuju ke arah binatang bertanduk emas itu. Saat keduanya mendekat, binatang itu langsung menghilang ke dalam dunia internalnya. Inti kehidupan Lo Feng yang sebenarnya tidak berada di dalam binatang bertanduk emas itu sebelumnya. Ketika dia menemukan agen pembunuh 6 KC sebelumnya, dia ingin menggunakan ini untuk menguji dirinya sendiri. Namun dia tahu bahwa seorang pembunuh yang mampu bersembunyi di dalam wilayah bintang Wulong, tempat yang begitu penting, pasti memiliki kartu andalan yang mengerikan. Dia tidak ingin bermain api dan kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, hal pertama yang dipikirkannya saat membuat rencana adalah mengirimkan tanaman merambat kontak awan yang memungkinkan 216 tanaman merambat tersebut memanjang hingga sejauh 10.000 km. Dia telah lama membuat anggota klan Musa mengambil bentuk daun di dalam tanaman merambat tersebut dan menempatkan intinya di dalam tubuhnya. Saat tanaman merambat itu memanjang hingga sejauh 10.000 km, itu mempunyai satu motif lagi, yaitu untuk menempatkan daun Musa sejauh 10.000 km dari pertempuran, menyembunyikan daun-daun itu di antara mayat-mayat serangga tingkat penguasa sektor. Saat memasuki kelompok mayat-mayat itu, daun itu segera menjadi cangkang klan serangga. Ketika Lo Feng menggunakan proyeksi dunianya yang meluas hingga lebih dari 10.000 km, sekaligus memperlihatkan tubuh binatang bertanduk emas,
tubuh bumi Lo-Feng memasuki dunia internalnya. Binatang bertanduk emas melawan Undying Api. Inilah kesempatan baginya untuk menguji kemampuan bertarungnya yang sesungguhnya. Jika dia berhasil, itu pasti akan menjadi hal yang membahagiakan. Jika dia gagal, binatang bertanduk emas itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Itu hanya kehilangan satu tubuh, bukan masalah besar. Dengan menggunakan sejumlah energi dunia, ia dapat dengan mudah mengganti tubuh itu di dunia internalnya. Mengenai energi sungai darah di cakar kanannya, jika ia dapat mengambil sisa-sisa cakar kanan setelahnya, itu akan menjadi hal yang baik. Ia dapat dengan mudah menyerapnya ke dalam tubuh yang baru. Entah aku berhasil atau gagal, aku tidak akan menderita kerugian yang sesungguhnya. Dan keadaan benar-benar berubah menjadi lebih buruk, dan musuh yang sangat kuat muncul. Jika binatang bertanduk emas itu mati, aku akan membuang tubuh bumiku dan melemparkan beberapa benda dari cincin angkasaku, membuatnya tampak seperti dunia internalku runtuh. Lalu aku akan membiarkan musuh menghabisi tubuh bumiku, membiarkannya berpikir bahwa dia benar-benar menghabisiku. Itu adalah skenario terburuk. Dalam keadaan apapun, ia telah merancang cadangan menggunakan ketiga badan dan proyeksi dunia yang luar biasa besar. Ia punya banyak cara untuk mengatasinya. Kekuatan ledakan makhluk Undying Api itu sungguh kuat. Lo-Feng melihat sekeliling. Di kejauhan ia dapat melihat sisa-sisa mayat serangga yang terbakar. Hukum api dari sebelumnya dan ledakan penghancuran diri telah menghancurkan sedikitnya 1000 unit di sekitarnya. Kerugiannya sebesar itu, hampir 1000 unit mayat serangga. Semuanya adalah penguasa sektor puncak. Lo-Feng mengamati sekeliling. Ketika bintang Wulong menyadari telah kehilangan hampir 10 juta elemen campuran, mereka pasti akan marah besar. Lo-Feng berpikir dalam hati. Dia langsung bersinar. Dia segera terbang beberapa ratus kilometer jauhnya dan memperluas dunia internalnya keluar. Segera dia menyedot 300 unit mayat serangga penguasa sektor. Karena mereka telah kehilangan hampir 1000 unit mayat serangga, mereka seharusnya tidak dapat menemukan 300 mayat tambahan yang hilang ini. Lo-Feng bergumam dalam hati. Dia senang. 300 unit membelinya akan membutuhkan 3 juta elemen campuran, dan dia hanya mengambilnya begitu saja. Meskipun dia harus menggunakan cukup banyak energi dunia untuk meregenerasi binatang bertanduk emas, sedikit energi itu hanya bernilai beberapa elemen campuran. Aku akan menganggapnya sebagai kompensasi. Jika aku tidak memiliki tubuh binatang bertanduk emas, aku pasti sudah lama mati. Sistem respon medan bintang Wulong ini benar-benar buruk. Aku meminta bantuan dari Kaisar Longju, namun hingga sekarang tidak ada seorang pun yang muncul. Lo-Feng berdiri di angkasa, tidak melakukan apapun, hanya menunggu dengan sabar. Pertarungannya dengan Undying Api berlangsung selama 50 detik. Ledakan yang menghancurkan diri sendiri itu bahkan tidak sampai 0,01 detik. Binatang bertanduk emas itu kembali ke dunia internal sekitar 0,1 detik. Mungkin terlihat lambat, tetapi semua terjadi dengan sangat cepat. Pada level itu, kesadaran dan kecepatan reaksi Lo-Feng sebanding dengan komputer kuantum. Kecepatan gerakannya juga sangat cepat, mencapai lebih dari 10.000 km per detik. Aku adalah korban, gumam Lo-Feng pada dirinya sendiri. Beberapa puluh ribu kilometer jauhnya dari Lo-Feng, tampak perangkat observasi logam bundar berada. Sebuah siluet muncul, tingginya sekitar 10 meter, mengenakan baju sirah aneh yang rumit berwarna hitam dan ungu. Ukiran misterius menutupi seluruh baju sirahnya, menyebabkannya memancarkan energi yang mengguncang. Dia melirik bola yang pecah di sampingnya sebelum menatap ke arah Lo-Feng. Energi beria itu adalah Undying Api. Lo-Feng yang berdiri di udara tampak terkejut melihat sosok agung yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Lo-Feng mendongak ke arahnya, melihat mata merah gelapnya di balik helm anehnya. Jiwanya bergetar di dalam. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membungkuk hormat. Salam Tuan Kesatria. Setelah pengalamannya di kota kekacauan primal dan melihat beberapa makhluk Undying setingkat kaisar, dia yakin bahwa makhluk yang membuat jiwanya bergetar seperti ini pastilah makhluk setingkat Universe Knight. Apakah kamu Lo-Feng? Suaranya bergemuruh di angkasa dan di dalam kesadaran Lo-Feng. Ya, jawab Lo-Feng.
Apa yang terjadi di sini? Ceritakan semuanya secara terperinci. Kesatria itu menatap bocah kecil di hadapannya. Sistem keamanan di Medan Wulong telah memberinya beberapa informasi dan membuatnya segera datang. Lo Feng berkata dengan hormat, "Aku di sini untuk membeli mayat serangga. Kedua pemandu dan aku sedang memeriksa kondisi di berbagai unit. Namun tadi, kami secara kebetulan bertemu dengan anggota internal lainnya. Dia juga mengenakan jubah putih. Dia dipanggil Casey. Kedua pemandu yang membawaku mengenalinya. Sangat jarang bertemu dengan anggota lain di dalam Medan Bintang Wulong. Oleh karena itu, kedua pemandu sangat senang bertemu dan mengobrol dengannya. Namun pada saat itu, AI milikku memberitahuku bahwa ia merasakan sinyal pengawasan di area ini menghilang. Casey tiba-tiba menyerang tanpa alasan apapun, tanpa pertahanan apapun. Dalam jarak sedekat itu, dua pemanduku langsung terbunuh." Kesatria itu menatap Lo Feng dan mendengarkan dalam diam. Lo Feng merasa gugup dalam hatinya. Dia sangat jelas bahwa dia harus sangat berhati-hati dalam menjawab. Lo Feng menegaskan, "Namun karena aku telah mencapai level penguasa domain dan ditempatkan di luar oleh perusahaan alam semesta virtual, aku tahu bahwa aku kadang-kadang akan menghadapi bahaya. Tentu saja aku memiliki beberapa kartu andalan. Sebelum Casey meninggal, dia mengeluarkan undying api dari dunia internalnya. Aku tidak menyangka dia benar-benar memiliki undying di dalam dirinya. Ini benar-benar terlalu mengerikan." Sang kesatria mendengarkan dengan diam. Saat undying api itu muncul, hal pertama yang dilakukannya adalah menghabisi Casey. Itu membuatku sangat terkejut. Setelah menghabisinya, dia bergerak untuk menghabisi 10 pengawal penguasa sektorku. Namun, dia tidak tahu bahwa di antara 10 pengawalku, satu di antaranya adalah budak jiwaku. Dan di dalam dunia internalnya, dia menyimpan salah satu kartu andalanku, yaitu kristal Dewa Api. Budak yang dikendalikan jiwaku menggunakan kristal asal Dewa Api dan langsung meledak. Saat kristal itu meledak, aku sudah berada puluhan ribu kilometer jauhnya. Lo Feng berkata dengan hormat. Ledakan itu menyebabkan makhluk undying itu juga mati. Untuk melindungi rahasia binatang bertanduk emasnya, Lo Feng mengandalkan proyeksi dunianya untuk segera mengumpulkan semua sisik dan daging binatang yang rusak ke dalam dunia internalnya. Setelah pertimbangan yang cermat, dia menyusun alibi, menggunakan kristal asal Dewa Api untuk menjelaskan semuanya, menggunakan budak penguasa sektor yang dikendalikannya untuk memicu gerakan tersebut. Lo Feng berdiri dengan hormat di sana, menunggu jawaban sang kesatria. Sang kesatria akhirnya mengangguk. "Aku akan merekam semua yang kau katakan dan mengirimkannya ke sistem keamanan Medan Bintang Wulong. Sedangkan untukmu, 5 makhluk undying tingkat kaisar lainnya akan membuat keputusan setelah berdiskusi." Pada saat ini, ada riak-riak di angkasa yang jauh. Dalam sekejap, sebuah kapal alam semesta muncul. Mata Lo Feng berbinar. Itu adalah kapal Kaisar Longju. Pintu kabin terbuka. Kaisar Longju dan Dylan berubah menjadi sorotan cahaya dan langsung muncul. Kaisar Longju membungkuk hormat. Dylan pun membungkuk. "Masalah ini akan diserahkan kepada kalian berlima untuk diselesaikan. Sedangkan untuk penjelasan Lo Feng dan kesimpulanku sudah diserahkan kepada AI dari Medan Bintang Wulong." Setelah itu, Tuan Kesatria menghilang dan langsung berteleportasi dari pandangan mereka. Di luar angkasa, Lo Feng berdiri di sana bersama Kaisar Longju dan Dylan. "Yang mulia, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Dylan. Ia tampak menegur dirinya sendiri dalam hati. "Dylan, ini bukan salahmu." Lo Feng menggelengkan kepalanya. Kaisar Longju berkata, "Ini bukan salah Dylan atau Lo Feng. Ini masalah di divisi internal Medan Bintang Wulong kita. Sepertinya ada beberapa mata-mata dari ras lain yang terlibat. Biasanya, setiap kali ada jenis manusia yang diserang, kebanyakan orang akan mengatakan itu dilakukan oleh mata-mata dari ras lain." "Siapa yang menyerangmu?" Kaisar Longju menatap Lo Feng. "Anggota internal Medan Bintang Wulong, Casey," kata Lo Feng. Kaisar Longju mengangguk. Dia melihat sekeliling. Energi abadi tak berwujudnya mengembang keluar sambil mengamati beberapa bangkai serangga yang hancur dan sekitarnya. Ada cukup banyak sisa tanaman merambat kontak awan.
Itu adalah bentuk kehidupan tanaman pendukungku, kata Lo Feng. Kerugian kali ini sama sekali tidak kecil. Kaisar Longju mengerutkan kening. Kita benar-benar kehilangan lebih dari 1000 unit mayat serangga penguasa sektor. Jika pertempuran ini terjadi di area mayat tingkat penguasa domain, kerugiannya akan jauh lebih sedikit. Kehilangan lebih dari 1000 unit, ini akan merepotkan. Meskipun kamu memberitahuku bahwa seseorang mencoba menghabisimu, namun 2 pemandu dan Kese semuanya mati. Dan karena memang begitu, tidak ada bukti jika satu masih hidup. Kita bisa mencari jiwanya dengan benar untuk mencari bukti. Sekarang tidak ada yang tersisa. Jika kerugiannya kecil, bukan 1 juta elemen campuran, aku dapat dengan mudah menyelesaikannya sendiri. Namun karena kelima manajer menanganinya dan tidak ada bukti, Lo Feng, kamu mungkin akan mendapatkan masalah. Yang mulia diserang dan manajemen internalnya tidak berguna. Dylan mengamuk. Sudah beruntung dia berhasil selamat, sekarang ada masalah. Kaisar Longju mengerutkan kening. Dylan membungkuk. Grandmaster mengatur agar aku melindungi yang mulia, dan aku mempercayai keamanan bintang Wulong. Oleh karena itu, aku tidak mengikutinya. Namun, aku hanya meninggalkannya untuk waktu yang singkat, dan dia diserang. Grandmaster telah mempercayakannya kepadaku, tetapi aku gagal. Kaisar Longju menggelengkan kepalanya. Aku juga dari perusahaan semesta virtual. Tentu saja aku condong ke Lo Feng. Namun, ini adalah sesuatu yang akan diputuskan oleh kelima manajer. Masalah-masalah di sini diatur dengan sangat ketat. Beberapa masalah dan sebagainya, semua diselesaikan oleh kami berlima. Hanya ketika ada masalah besar, para kesatria yang kuat harus turun tangan. Lo Feng dan Dylan mengangguk. Tunggu sebentar, 4 lainnya akan segera tiba. Di antara 4 yang datang, kamu harus lebih berhati-hati terhadap Kaisar Yanzhu. Kaisar Yanzhu berasal dari dojo kapak besar, ditambah lagi latar belakangnya yang mengerikan. Maka dari itu dia berhasil menjadi seorang manajer. Di antara kami berlima, dialah yang paling brutal. Aku dan 3 orang lainnya cenderung menghindarinya. Kaisar Longju berkata dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu, jangan pernah main-main dengannya, kalau tidak akan ada masalah besar. Lo Feng mengangguk dan mengingat nama itu. 4 kapal muncul, semuanya kapal tingkat atas. Setelah mereka semua berkumpul, pintu kabin mereka terbuka. Apa yang sedang terjadi? Lihatlah kekacauan ini. Keempat pengurus itu memimpin pasukan mereka. Yang terbang paling depan adalah seorang lelaki tampan berjubah putih yang sangat indah. Dia adalah lelaki yang sangat gagah dan tampan. Sementara 3 orang lainnya tampak seperti tokoh latar belakang. Ikuti aku. Kaisar Longju memberitahu Lo Feng dan Dylan. Ketiganya pergi menyambut mereka. Keempat manajer memimpin pasukan mereka dan berhenti di luar angkasa. Kelompok itu berkumpul dengan tenang di sana. Lo Feng, izinkan aku memperkenalkanmu. Kaisar Longju tersenyum menunjuk ke arah lelaki kurus berambut keriting dan berkulit hijau. Ini adalah Kaisar Danian dari Bank Pertama Alam Semesta. Lo Feng, ini semua karena ketidakefisien Departemen Internal Wulong. Mohon dimaafkan, kata Kaisar Danian sambil tersenyum. Kaisar Longju tertawa terbahak-bahak. Lo Feng, ini dari Bank Galaksi Alam Semesta, Kaisar Cheng Yu. Ini adalah humanoid dengan 4 lengan dan 4 mata. Energinya yang tak berbentuk sedingin es. Dia hanya mengangguk ke arah Lo Feng. Ini adalah Kaisar Yingge dari Aliansi Tentara Bayaran Semesta. Lo Feng menatap Kaisar Yingge. Dia tampak sangat mirip manusia bumi. Hanya saja, dia memiliki lebih banyak bulu di badan. Matanya bagikan bilah pisau saat dia tersenyum pada Lo Feng dan mengangguk. Adapun ini adalah jenius absolut yang legendaris. Dia adalah Kaisar Yanzhu. Suara Kaisar Longju lebih keras dari sebelumnya. Jelas dia lebih bersemangat dalam memperkenalkan Kaisar Yanzhu. Dia mengulurkan jarinya yang putih seperti batu kio dan mengusap dagunya dan menatap Lo Feng. Lo Feng, murid Kaisar Sejatian. Aku sepertinya pernah mendengarnya. Lo Feng mendengarkan dengan penuh hormat. Tidak seorang pun tahu persis apa yang terjadi di sini. Suara Kaisar Yanzhu lembut, menggoyahkan hati orang-orang. Aku telah melihat laporan tentang apa yang telah diserahkan oleh kesatria sebelumnya kepada sistem. Kami hanya dapat memastikan bahwa pukulan terakhir itu berasal dari ledakan undying api.
Kaisar Yanzhu menggelengkan kepalanya. Ketiga anggota internal semuanya mati. Lo Feng merasakan ada yang mengganjal dalam hatinya. Kaisar Longzhou tertawa terbahak-bahak. Masalahnya sederhana. Lo Feng adalah seorang jenius mutlak dari perusahaan alam semesta virtual kita. Dia adalah salah satu dari 10 orang teratas yang dicari ras lainnya. Pembunuhan ini agar dia selamat. Setidaknya aku bisa bertanggung jawab kepada eselon atas perusahaan alam semesta virtual. Kaisar Yanzhu meliriknya. Kaisar Longzhou, kami tidak hanya menjawab pada perusahaan alam semesta virtual, tetapi juga pada kelima leviatan manusia. Masalah ini, ada 3 anggota internal yang tewas. Mata Kaisar Yanzhu berbinar dingin saat dia menunjuk Lo Feng. Lo Feng mengatakan bahwa anggota internal yang mencoba menghabisinya, namun ketika mati tanpa bukti apapun, ini benar-benar bisa direkayasa olehnya. Dia mengatakan ada orang lain yang mencoba menghabisinya. Mungkin dia sudah lama berencana untuk langsung menghabisi 3 anggota dan mengambil sejumlah besar mayat serangga penguasa sektor. Yanzhu tersenyum dingin. Itu jumlah yang sangat besar, senilai lebih dari 10 juta elemen campuran. Cukup untuk membuat seorang penguasa domain mengambil risiko. Dan dia menggunakan identitas jeniusnya yang absolut sebagai perlindungan. Tentu saja berpikir tidak akan ada kecurigaan. Ekspresi Lo Feng berubah. Entah ada celah atau mata-mata di dalam wilayah bintang Wulong kita, atau Lo Feng yang merencanakan semua ini. Kita harus tahu kebenarannya. Kaisar Yanzhu menatap manajer lainnya. Kaisar Danian, Kaisar Cheng Yu, Kaisar Yingge, semua orang saling bertukar pandang. Yanzhu benar, masalah ini sangat serius dan kita harus menyelidikinya dengan seksama. Kaisar Danian mengangguk. Yanzhu menoleh ke Lo Feng lalu berkata, Lo Feng, aku akan menanyaimu sekarang. Ya, Lo Feng menjawab dengan hormat. Di sampingnya, Kaisar Longzhou tampak khawatir dan berkata kepada Lo Feng, Lo Feng, jangan ganggu Kaisar Yanzhu ini. Sebisa mungkin tundukkan kepala dan tahan saja. Dilan pun berkata kepadanya dengan cemas, Yang mulia, saat ini aku sedang memberitahu guru besar tentang kejadian ini. Begitu dia muncul, masalah ini pasti akan terpecahkan. Mendengarkan perkataan Dilan dan Longzhou, Lo Feng merasa lebih mantap di dalam. Beranikah kamu melepaskan perlindungan jiwamu tanpa perlawanan dan biarkan aku mencari kebenaran? Kamu bisa tenang. Aku pasti tidak akan menyakiti jiwamu sama sekali. Kaisar Yanzhu melanjutkan. Tidak, Lo Feng mengerutkan kening dan berkata dengan hormat. Mencari jiwa berarti seseorang harus melepaskan semua perlindungan sepenuhnya. Membiarkan orang lain menggali lebih dalam dan mencari. Saat dia tidak berhati-hati, ingatannya bisa hancur. Dan begitu seseorang kehilangan ingatannya, dia akan menjadi idiot dan jiwanya hancur dan mati. Apakah kamu tidak percaya pada kemampuanku? Yanzhu menatap Lo Feng. Lo Feng berkata, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi aku tidak berani bertaruh seperti itu. Aku, Lo Feng, tidak suka menyerahkan nasibku pada orang lain. Lo Feng menyimpan banyak rahasia dalam dirinya. Dia tidak bisa membiarkan orang lain menyelidiki jiwanya. Yanzhu mengangguk dingin. Karena kamu tidak bisa menerima pencarian jiwa, maka izinkan aku bertanya kepadamu. Kamu memberitahu Tuan Kesatria sebelumnya. Kamu membiarkan budak jiwamu menggunakan kristal asal Dewa Api untuk meledak dan menghabisi undying api itu. Kalau begitu, izinkan aku bertanya kepadamu. Di mana kamu membeli kristal asal Dewa Api ini dan buktinya? Tidak ada bukti. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan tidak bisa menunjukkan bukti untuk ini. Yanzhu menatapnya. Semua perkataanmu dibuat-buat tanpa bukti. Bagaimana kamu mengharapkan kami berlima untuk mempercayai dirimu? Lo Feng mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Yanzhu, seseorang tidak perlu membeli harta karun untuk memilikinya. Misalnya, Lo Feng membalikkan tangannya dan mengacungkan pistol laser E9. Bisakah kamu memeriksa di mana aku mendapatkan senjata laser E9 ini? Lo Feng menatapnya. Bisakah kamu menemukan bukti pembeliannya? Tidak, aku juga tidak punya bukti. Dan kamu tidak akan pernah menemukan jalur pembeliannya. Tetapi aku masih bisa memilikinya. Lo Feng membalik tangannya lagi dan mengeluarkan daun jaring ungu 100. Kaisar Yanzhu, apakah kamu punya bukti pembelian 100 lembar daun jaring ungu ini? Atau catatan transaksinya? Daun itu dihargai sekitar 2 juta elemen campuran atau lebih.
Kristal asal Dewa Api yang lebih rendah dihargai sekitar 1 juta hingga 1,5 juta elemen campuran. Pistol laser E9 dihargai 0,5 sampai 1 juta elemen campuran. Tidak ada bukti sama sekali. Namun, aku masih memiliki 100 daun jaring ungu, senjata laser E9. Lo Feng menatapnya. Demikian pula, aku memiliki kristal asal Dewa Api. Kaisar Yansu menatap daun jaring ungu 100 dan pistol laser E9 di tangan Lo Feng, lalu mengerutkan keningnya. Kamu benar-benar tahu cara memutarbalikkan fakta. Kaisar Yansu tertawa pelan. Aku tidak akan mengganggumu lagi tentang kristal asal Dewa Api. Izinkan aku bertanya padamu, penguasa sektor budak jiwa yang kau kendalikan, siapa namanya? Dari negara semesta dan wilayah bintang mana dia berasal? Lo Feng terkejut dalam hati. Ini adalah sebuah celah. Saat itu, aku membeli banyak budak tingkat universe yang salah satunya bernama Taiwu. Taiwu ini, sebagai seorang budak, tidak memiliki sumber daya sama sekali. Metode pelatihannya kasar, namun ia tetap mencapai level universe 9. Kemudian, aku memberinya sebuah teknik. Dan selama aku berada di perusahaan semesta virtual, aku memberinya sumber daya terbaik. Taiwu sangat cepat mencapai level penguasa domain dan sebagai budak jiwaku, aku tidak ingin menyia-nyiakan waktunya, membuatnya langsung naik dari level penguasa domain 1 ke 9. Setelah itu, keberuntungannya bagus dan ia benar-benar berhasil naik ke level penguasa sektor. Aku secara alami menggunakan sumber dayaku untuk merawatnya dan membawanya. Lagi pula, menggunakan budak jiwa untuk melakukan banyak hal adalah hal yang mudah. Kaisar Yansu mengerutkan kening. Berarti saat itu kamu sudah tahu teknik pengendalian jiwa. Itu benar. Lo Feng menjawab dengan hormat. Teknik apa? Tanya Yansu. Jejak jiwa, jawab Lo Feng. Apa itu? Apakah ada hal seperti itu? Yansu mengerutkan kening. Di sampingnya Kaisar Longju tersenyum. Kaisar Yansu, informasimu tentang Lo Feng seharusnya menunjukkan bahwa dia menerbangkan pesawat luar angkasa planet Yunmo. Pesawat luar angkasa planet itu adalah pesawat luar angkasa milik penguasa planet Yunmo, yaitu Huyanbo. Meskipun ada banyak makhluk undying di wilayah manusia, namun siapapun yang memiliki sedikit reputasi mudah diingat. Lo Feng secara alami memperoleh warisan Huyanbo. Kaisar Longju tersenyum, dan Huyanbo memiliki 9 makhluk undying yang hebat sebagai budaknya. Di antara budak-budaknya, pejabat pedang besi bahkan membuat banyak orang kesal. Teknik Huyanbo yang ia gunakan untuk mengendalikan 9 budak undying adalah jejak jiwa. Kaisar Yansu mengerutkan kening. Saat itu kamu bilang kamu memanggil 10 pengawal penguasa sektor. Satu di antaranya adalah budak jiwamu. Nama dan identitas serta latar belakang dari 9 pengawal lainnya. Ungkapkan semuanya, kata Yansu. Kaisar Yansu, 9 orang lainnya adalah 9 penguasa sektor ras tanduk emas yang mengikutiku untuk melindungiku setelah aku diundang oleh mereka beberapa waktu yang lalu. Semuanya dengarkan perintah ini. Kaisar Yansu menoleh ke arah 100 bawahan di belakangnya. Lebih dari 100 bawahan berjubah putih dan ungu semuanya menunggu perintahnya. Periksa jejak pertempuran di sekitar dengan seksama. Jika ada petunjuk, periksa semuanya. Baiklah, aku akhiri pertanyaanku di sini. Kita lihat saja dari sisa pertempuran ini. Yansu menatap Lo Feng dan terdiam. Apakah kamu sudah memberitahu gurumu Kaisar Sejatian tentang ini? Dylan mengatakan kepadaku bahwa dia sudah melakukannya. Sebentar lagi aku akan menemui guruku di dunia virtual, Lo Feng menyampaikan. Setelah itu Lo Feng melihat ke angkasa yang jauh. Lo Feng dan Dylan beserta 5 manajer semuanya memandang dalam diam. Setelah beberapa saat, lebih dari 100 bawahan berjubah putih dan ungu terbang kembali, semuanya dengan beberapa barang di tangan mereka. Lingkungan sekitar seharusnya dipenuhi dengan mayat serangga penguasa sektor. Ini adalah barang-barang yang tidak ada. Kaisar Yansu menunjuk beberapa barang. Coba kita lihat ini. Ini adalah pecahan senjata dengan ukiran hukum api. Ini jelas merupakan senjata biasa yang digunakan oleh makhluk undying api. Bagaimana jika itu bukan ledakan kristal asal Dewa Api, tetapi serangan makhluk undying api? Dan barang-barang ini, Lo Feng, bagaimana kamu menjelaskan ini? Lo Feng mengerutkan kening dan berkata dengan hormat, Kaisar Yansu, ada banyak penguasa sektor yang terbunuh. Ketika seseorang meninggal, dunia internal mereka runtuh.
dan sejumlah besar barang terbang keluar. Bagaimana aku tahu dari mana semua itu berasal? Kaisar Yanshu tersenyum dingin. Dari awal sampai akhir, aku melihat bagaimana kamu berbohong. Semua yang kamu katakan tidak dapat diverifikasi. Penjaga tempatkan Lo Feng di neraka bintang 1. Dia memerintahkan. Di sana dia harus menjawab semuanya. Di sampingnya, Kaisar Longju dan yang lainnya semuanya terkejut. Kaisar Yanshu, Lo Feng mengangguk. Diamlah, kamu tidak punya hak untuk bicara. Kaisar Yanshu membalas dengan dingin. Aku datang ke medan bintang Wulong milikmu untuk membeli barang. Aku diserang. Usahamu untuk menyelamatkanku sangat lambat. Jika bukan karena kartu andalan milikku, aku pasti sudah lama mati. Lo Feng tidak peduli lagi dengan jawabannya. Dia mengamuk. Aku bahkan belum mempertanyakan tentang perlindunganmu yang tidak berguna. Namun kamu terus-menerus mempertanyakan diriku. Aku sudah menjawab semua pertanyaanmu, namun kamu masih saja menemukan masalah. Kamu benar-benar mengira kami dari perusahaan alam semesta virtual mudah diganggu. Lo Feng berkata dengan dingin. Aku akan segera memberitahu guruku Kaisar Sejatian tentang semuanya. Juga penyelenggara pertempuran jenius, yaitu Tuan Kesatria 9 Pedang. Dan terakhir kepada tetua yang telah bersikap baik kepadaku, yaitu pemimpin istana Tianxi. Aku benar-benar ingin melihat seberapa jauh kamu dari dojo kapak besar berani mempermalukanku, anggota wilayah primal dari perusahaan alam semesta virtual. Wajah Kaisar Yanshu langsung memerah. Orang-orang lain di sekitarnya terkejut. Kaisar Sejatian tidak terlalu menjadi ancaman bagi mereka. Kesatria 9 Pedang berbeda, dan pemimpin istana Tianxi lebih merupakan kelegenda, bahkan lebih mengerikan daripada Kesatria 9 Pedang. Yanshu terkejut dalam hati. Bahkan dukungannya pun tidak akan berani mengganggu makhluk seperti pemimpin kepala istana Tianxi. Pemimpin istana Tianxi adalah orang yang sendirian mendominasi seluruh dunia Sungai Darah, lebih kuat daripada banyak pemimpin negara semesta atau Universe Night. Bagaimanapun juga, dunia Sungai Darah adalah tempat yang mengerikan, di mana banyak prajurit perusahaan alam semesta virtual terbunuh. Orang hanya bisa membayangkan kekuatannya. Yanshu memerintahkan para pengawal akan membawanya ke istana gerimis dan mengawasinya dengan seksama. Kaisar Longju dan yang lainnya tidak mengatakan apapun. Penahanan ini hanyalah tahanan rumah biasa, tidak ada yang serius. Kaisar Yanshu, Lo Feng menatapnya. Orang-orang dari dojo kapak besar benar-benar tahu cara melampiaskan amarah mereka. Pengelolaanmu yang tidak berguna atas medan bintang Wulong telah mengakibatkan aku diserang, dan kamu masih memperlakukanku seperti ini. Aku pasti akan memberitahu manajemen atas perusahaan alam semesta virtual, termasuk Kesatria 9 Pedang dan pemimpin istana Tianxi. Mendengarkan nama-nama itu, mata Kaisar Yanshu berkedut. Bawa dia pergi, kurung dia, teriaknya. Lo Feng dicengkram oleh dua makhluk undying dan dibawa ke dalam kapal alam semesta ungu. Waduh guys, jadi ini ya, kalau Kesatria 9 Pedang itu kalian bisa lihat ya waktu pertempuran jenius. Nah, dia itu penyelenggaranya, Jiu Jian atau Kesatria 9 Pedang. Sedangkan pemimpin istana Tianxi itu ada di trailer ketika movie Sword Star yang Blood Blue Kontingen ya, di dunia Sungai Darah yang akan tayang. Itu ada trailer di mana Lo Feng ke istana lalu bertemu dengan sosok-sosok yang besar banget. Ya, itulah penguasa atau pemimpin istana Tianxi. Iya, itu aja. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.